Adik nih. Selesai Indonesia ditahan imbang 3-3. Pertandingan yang lebih menarik tapi hasilnya memang Tidak berpihak. tidak berpihak, tidak menyangka ya. Kalau gue sih nggak nyangka. Mas Sabto gimana Mas Sabto? Sama, nggak nyangka. Apa ya? Ketenangan nggak ada di tim ini. Dari kick off, mungkin 10 menit pertama doang kita mainnya lumayan enak ya. 10 menit pertama karena Laosnya juga ngebaca kelemahan kita dari mana. Begitu mereka tahu kelemahan kita, begitu transisi. Begitu mereka dapat transisi, udah. Mereka mainnya udah pakemnya gitu aja. Nunggu transisi. Nunggu transisi. Dan kita nggak bisa dapat jawaban untuk bisa ngehentiin transisi mereka gitu. Sementara kita dari sisi serangannya pun nggak banyak ya. Nggak banyak aksi-aksi yang ditawarkan gitu. 3 gol datang semuanya dari bola mati. Ya nggak salah memang dari bola mati, tapi dari open play-nya kan seharusnya menunjukkan something yang berbeda gitu di babak pertama, kedua lawan Myanmar ditambah 2 babak lagi di sini gitu. Dan, ya gue ngeliat sih kayaknya dari sisi kayak nggak lepas gitu ya mainnya para pemain ya. Ya ini ragu gitu untuk kelihatan sekali para pemain muda ini memang mereka nggak bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang terjadi di lapangan gitu ya. Situasi-situasi yang mereka nggak expect terjadi gitu. Ini kan secara jam terbang tuh sangat penting ya. Karena perubahan-perubahan situasi itu sangat dinamis di lapangan. Ketika babak pertama tadi kita nggak bisa merespon permainan lawan dengan sangat baik, tiba-tiba kita kebobolan gol cepat, baru kita recovery, balasan, kebales lagi. Jadi kita nggak benar-benar dalam sempat situasi yang stabil gitu. Terus yang kedua tadi ya seperti gue omong ya, sepertinya memang koneksi emosional antar pemain itu masih belum ngeblend gitu, belum utuh. Karena itu kelihatan nih dari bagaimana mereka, karena sepak bola ini kan merupakan permainan kompartemen per kompartemen yang harus dia terjalin satu sama lain gitu ya. Ketika satu kompartemen ini nggak nyatu dengan kompartemen yang lain, putus gitu ya. Sama juga dengan hubungan emosional antara pemain juga, itu kan membutuhkan kebersamaan juga yang kelihatannya itu juga berpengaruh di lapangan. Sehingga mereka belum mengenal bagaimana bola-bola misalnya Doni dengan dengan Rafael Strike gitu ya. Mestinya kan yang kayak gitu-gitu harusnya mereka udah dapetin gitu saat latihan, tapi karena latihannya sebentar jadi nggak ketemu. Terus yang berikutnya tadi seperti gue bilang, persoalan situasional itu yang sepertinya belum pernah mereka hadapin, itu akhirnya mereka harus mereka harus bisa atasi. Ternyata nggak yang misalnya kayak tadi tiba-tiba Marcelino kartu merah, itu kan situasi-situasi yang sangat dinamis gitu, yang ini anak-anak ini baru ngadepin gitu. Jadi pertama timnya memang belum utuh, ya terus belum kompak, sebagian besar baru, terus menghadapi situasi-situasi yang mereka nggak expect gitu. Rumit. Dan kita juga harus akui bahwa ST tadi agak sedikit boleh dibilang kurang tepat ya dalam memilih komposisi pemain ya. Misalnya Doni dikembalikan lagi ke posisi aslinya gitu, ke posisi center back sisi kiri kan. Artinya kan dia merasa nggak jalan tuh yang babak pertama memasukkan Kakang gitu, harusnya dia harus kembalikan lagi Doni. Nah, dari situ kita bisa lihat memang tim ini baik dari sisi pelatih dalam membuat taktikal terhadap pemain yang dia miliki ya, dan juga pengalaman anak-anak ini memang jauh dari kata matang sih menurut gue sih, jauh dari kata matang. Kalau kita lihat tadi 3 gol yang bersarang ke gawang kita kan setidaknya 2 itu diawali oleh kesalahan kita sendiri. Tadi ada Fikri yang salah passing dan juga Donitri yang salah mengantisipasi. Yang 1 gol lagi tuh juga di tengah juga ya. Kadek Arel yang salah passing juga. Artinya itu dimulai dari kesalahan kita sendiri. Ketenangan itukah yang menjadi tadi salah satu masalah di tim ini? Iya, ketenangan yang nggak bisa lahir karena nggak ada kenyamanan gitu kan. Maksudnya seperti yang gue singgung di laga lawan Myanmar. Kalau kita nggak bisa oper-operan dalam sequence yang panjang, ya pasti kita nggak akan dapat kontrol. Kita nggak dapat kenyamanan bermain. Feel-nya nggak ada ya. Feel-nya nggak ada, ketenangannya nggak ada. Jadi nyambung kemana-mana tuh. Ketika kita nggak bisa melakukan itu. Laos pasti belajar dari permainan kita lawan Myanmar. Iya. Di satu sisi mereka mencoba untuk buat kita nggak nyaman. Tapi mungkin berbeda dengan Myanmar yang pressingnya ketat kayak gitu. Mereka cukup dengan zonal di tengah. Tapi dia tahu di mana
posisi kita yang lemah. Itu yang membuat kita sepanjang permainan nyaris nggak yang tadi Juke bilang, nggak ada kontrol permainan sehingga balance tim ya berantakan gitu, terutama dalam sisi counter. Kesalahan di tengah itu dimanfaatin ya karena Laos tahu kita butuh mutus mereka tuh di tengah. Jangan sampai mereka masuk dulu nih ke lini pertahanan kita terlalu jauh. Dan dia tahu ketika di tengah back kita nggak ikut naik. Dia tahu ada lubang antara, seperti yang tim senior kita dimanfaatkan oleh Jepang. Jarak antar lini belakang dan lini tengah. Di tengah-tengahnya tuh diisi pemain-pemain yang kalau Jepang kan tight space-nya bisa dimanfaatin. Yes. Kalau tadi kan nggak perlu space yang tight, emang space-nya lebar. Gapnya lebar ya. Gapnya lebar dan itu betul-betul dimanfaatin. Dan gue rasa mereka pasti udah berapa kali mengeksekusi gaya serangan balik ini. Iya. Pasti dilatih terus. Karena kelihatan ya secara sistem kan sangat rapi. Jalan, begitu lo maju, yang akan masuk nanti dari sana, bener, kosong. Yang akan masuk di kanan si dia, ke kanan kosong. Habis lo masuk, lo cari berapa langkah, lo balikin lagi ntar ke tengah. Udah ada yang nyamber. Emang udah skema yang dilatih dan pasti mereka berlatih udah lama. Dan sialnya itu sangat-sangat berjalan di pertandingan ini ya. Ya, kalau kita bicara tim senior kan chemistry ya. Ya kita udah muda dari sisi pengalaman, banyak yang belum tebel dari sisi pengalaman, chemistry-nya juga belum kebentuk gitu. Nah, mereka udah senior, chemistry-nya ada, kematangan mereka ada, jadi udah lengkap gitu untuk sebagai tim. Jadi ngakalin momen-momen krusial dalam pertandingan tadi yang Yuki bilang, kalau lo di timnas senior kan itu masalahnya. Lo bisa bagus di U23 gitu. Tapi begitu lo naik senior, kompleks lagi masalahnya gitu. Dan itu akan semakin terlihat matang ketika lo banyak jam terbang, ketika umur lo makin banyak. Keputusan-keputusan untuk nggak sekali ngambil, keputusan untuk ketika transisi, ya lu harus kemana, nutup peluangnya. Kalau lu sesama U20 atau sesama U23, masih banyak yang bikin kesalahan gitu kan. Tapi kalau udah di level senior, kesalahan lu tuh bisa terhukum oleh lawan. Dan ini pemandangan kita sepanjang 90 menit. Kesalahan dihukum sama Myanmar. Ya menjadi masalah juga tadi sistem permainan dari Laos membuat kita secara open pace, secara sistem ini tidak bisa menembus pertahanan mereka. 3 gol itu semua dari corner dan juga lemparan ke dalam. Ini ada apa yang menjadi masalah? Apakah missing link penghubung antara belakang dan juga depan kita ini juga menjadi masalah di mana Marcelino tidak bisa maksimalkan peran ya, Bu Yuke? Iya, udah sangat jelas ya. Di pertandingan pertama kita pun juga masalahnya di lapangan tengah, pairingnya kita fail gitu ya. Dan di pertandingan kedua juga sama, lapangan tengah juga berapa kali kita lost ball di situ, kemudian lawan bisa fast counter dan kita punya space di belakang. Kemudian kalau gue lihat secara keseluruhan sih sebenarnya kalau tim-tim lawan ini, mereka ini membentuk tim di masa persiapan. Kita membentuk tim di saat pertandingan ini. Coba-coba lawan Myanmar, bongkar lagi, lawan Laos. Jadi lu jangan expect ini menjadi seperti Vietnam, seperti Thailand gitu ya. Karena mereka persiapannya udah well prepare banget. Mereka bahkan kalau kayak Vietnam uji cobanya di Korea malah ya. Iya benar. Jadi kita harus realistis juga ngeliat tim ini. Memang kita kecewa dengan cara mainnya seperti ini, tapi kita juga harus tahu bahwa ini tim yang benar-benar seperti tim baru yang mulai diolah lagi gitu sama STY, meski ada bumbu-bumbu pemain senior gitu ya, tapi tetap ini adalah tim baru gitu ya, bukan tim senior yang kenyang pengalaman. Terus yang kedua tadi gue bilang mereka ini juga baru pertama kali melakoni fase-fase kritis gitu ya, fase-fase krusial. Tiba-tiba ada gol cepat, terus bagaimana cara meresponnya, tiba-tiba ada kartu merah, lu gimana ngerespon, itu pengalaman baru. Kalau gue sih ambil sisi positifnya, ini pelajaran yang sangat bagus, pikir buat masa depan tim ini, supaya mereka belajar lebih cepat menghadapi situasi-situasi seperti tadi gitu ya. Dan juga untuk pelatih juga ya, gue pikir juga ini momen buat dia mengevaluasi juga dengan game plan yang dia buat ya. Karena ada beberapa tadi yang gue kritisi, kalau pelatih udah mengubah komposisi pemain kemudian dia mengembalikan lagi seperti semula, berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam game plan-nya dia gitu. Nah itu yang gue kira nggak boleh lagi dilakukan karena ini udah 2 game, tentu kita banyak belajar. Pelatih juga udah membuat berbagai permutasian pemain ya. Mungkin untuk lawan Vietnam ya udah harus firm, siapa yang benar-benar yang terbaik itu harus main dari awal, nggak bisa kayak gini lagi. Bu Yuke kecuali Marceng lagi. Marceng nggak ada lagi. Bu Yuke ketika kita podcast kemarin kan saya sempat nanya tipe permainan seperti apa yang akan diterapkan oleh Sintayong. Bu Yuke mengatakan bahwa tidak ada planning lain selain transisi cepat, ya defense counter.
Tapi tampaknya tidak terlihat ya dalam 2 pertandingan ini. Ini yang defend counternya Laos malah. Defend Iya, counter Laos, setuju. karena Makanya kita kalau pegang bola itu malah bingung. Kita biasa ditekan gitu. Iya. Kita meresponnya dengan sepak bola reaktif. lawan Cina buktinya. Iya itu dia. Kita Begitu harus lawan bereaksi. yang nunggu, kitanya karena apalagi ini kita nggak punya jenderal lapangan tengah yang memang benar bisa menghandle seluruh kompartemen ya. Ya Marcelino bukanlah seorang pengatur apa ya, bukanlah kayak komandan gitu, bukan. Dirijen. Dia lebih ke attacking midfield sebenarnya. Iya. Terus Arkan Fikri kita lihat nggak stabil juga ternyata. Raihan Hanan yang dicoba ternyata nggak seperti yang diharapkan juga. Terus kita lihat nggak ada lagi sosok seorang apa ya istilahnya jenderal yang Otak serangan. otak serangan ya, ataupun istilahnya yang dia bisa ngatur tempo gitu, yang bisa bikin rasa nyaman, rasa tenang gitu kan. Itu kita nggak ada gitu. Artinya top high-nya nggak ada. Nah kira-kira gitulah, yang bisa ngatur kapan waktunya cepat, kapan waktunya lambat, kapan Firman Utinanya lah ya. kayak gitu. Firman Utinanya. Dan itu mungkin diharapkan di Akan Fikri awalnya. Mas Iya, Sabto. iya. Ya Arkan Fikri kan Iya. selama ini Harusnya kita lihat dia sih ya. Harusnya dia. betul di U20, cadangan di Piala Asia U23, Iya. lalu di klub. Dia kan mainnya tenang sebetulnya gitu. Tapi ya karena komposisi yang nggak firm terus, ya mau nggak mau kan dia adjustment terus kan. Adjustment. Ketika biasanya kita transisi, tapi ini enggak, kita harus ngebongkar pertahanan. Mereka pasti tahu kalau kita megang bola, ya lebih menggandakan pertahanan lagi, lebih tebel lagi. Lu ngebutuhin pemain-pemain yang bisa nge-stretch pertahanan yang kita singgung di awal tadi. Tapi kan itu tidak bisa berjalan ketika nggak ada pemain yang berani melakukan umpan-umpan beresiko ke dalam kotak penalti. Mereka ya cuman dalam game ini mungkin ada cuma 3 kali ya umpan yang push yang Iya, berani gitu. iya. Umpan lu berisiko gitu, tapi kalau tuh lewat lu dapat kesempatan gitu. Nah itu nggak banyak yang berani ngelepas itu. Donitri tadi cuma ngelepas itu, kalau nggak salah dia 2 kali. Tapi yang lainnya ya seperti mencoba untuk umpan-umpan safe, tapi juga di wilayah pertahanan sendiri. Begitu masuk ke wilayah pertahanan yang sudah mulai ada tekanan, banyak salah passing gitu. Jadi balik lagi ke kesalahan-kesalahan elementer sih sebetulnya. Ketika di game lawan Myanmar kan gue juga bilang, yang gue highlight adalah ya kesalahan elementer, first touch, gampang hilang, operan yang kurang berbobot tadi istilahnya UK, gampang kepotong karena kalau yang lambungnya godek-godek gitu ya gampang kebaca, yang di bawahnya kurang kenceng juga gampang terintercept, ya itu akan semakin memudahkan lawan untuk bisa melakukan counter gitu. Ketika kita umpan-umpan yang sederhana aja nggak berjalan dengan mulus. Artinya secara evaluasi overall, defense dan juga attacking, apa yang harus menjadi catatan di pertandingan melawan Vietnam? Transisi sih, kita transisinya wah itu PR banget tuh. Dari nyerang ke bertahan ya? Iya, sebaliknya juga yuk. Pas nyerang tadi? Iya sama. Ketika kita lagi menyerang ke bertahan, saat bertahan ke menyerang juga kita nggak pernah lebih orang juga gitu. Lawan selalu lebih ready gitu. Artinya kan transisi di situ yang kita masih terkendala. Sebenarnya sepak bola itu lu boleh main jelek asal transisi lu bagus. Paling enggak itu untuk backup. Karena ketika lu main jelek nggak bisa main smooth, nggak bisa main ngalir gitu ya. Tapi transisi lu bagus, paling enggak lu ready terus ketika lu dapat serangan balik gitu. Tapi kalau kita transisinya jelek, apalagi ini berapa kali tadi lu bilang kan lapangan tengah kita tuh kayak ada rongga gitu di antara tengah sama belakang tuh rongganya gede banget gitu. Jadi itu yang bahaya banget. Terus yang gue kira juga nggak kalah penting ya lawan Vietnam ini gimana kita buat plan baru lagi yuk, karena nggak tanpa Marcelino kan. Di saat kita nggak punya jenderal, kita nggak punya attacking midfield juga lagi. Wah itu challenge lagi tuh. Nggak punya kartu as. Nggak punya kartu as lagi gitu. Terus yang gue kalau mungkin gue salah tapi bisa didiskusikan ya. Gue lihat ada beberapa pemain yang kelihatannya masih belum percaya sama pemain-pemain baru. Kayak tadi yang paling kelihatan kan Rafael Strike ya. Dia coba paksa. Paling main kombinasi sama Doni, main kombinasi sama why gitu loh. Kayaknya nggak percaya sama pemain-pemain yang baru ini gitu kan. Terus tadi ada momen di mana di sisi sebelah sana ya, sebelah yang kanan yang nggak dioper ya? Nggak dioper, ada Detan di sana. Main aja gitu. Kan keunggulan kita tuh pada kecepatan kombinasi kan. Kalau model main tadi maksa-maksa terus, ya lawan lebih gampang gitu ngedepnya kan. Ya itu yang gue kira juga jadi PR juga bagaimana membuat ruang ganti ini bisa lebih chemistry lebih dapat ya. Tapi kan kalau chemistry gitu kan masalah waktu ya, maksudnya nggak bisa cepat. Tapi kan lebih harus mungkin
ada cara instan ya, mereka harus bikin grup gitu ya. Iya, kalau Seperti kayak Harus kemarin. rapat darurat lagi. Ya sama kayak gitu kan, Tom Haye gitu kan. kalau Siapa ya, kalau di JS gitu. kalau di turnamen kayak gini kan lu nggak ada waktu. Iya. Lu harus cepet, Harus mau nggak mau harus Responsnya harus cepet ya. responsnya harus cepet. Tapi dengan materi yang seperti ini, ya paling nggak harusnya ya STY udah tahu ini di 2 pertandingan ini siapa yang menjadi titik lemah, siapa Iya. yang ini, yang firm starternya siapa, eh, bola-bola seperti apa yang harus kita mainkan, yang harus kita hindari, kondisi seperti apa yang tidak bisa diulang lagi, yang tadi jarak terlalu jauh, terutama belakang sama tengah, lalu terlalu egois, beberapa pemain tuh kelihatan banget kan. Iya. Tadi yang Iya. ya tadi yang apa Yuke bilang maksain banget gitu. Mau Marcelino lah, mau Strike lah, Iya. mau Asnawi tadi juga Kalau individualis ya. individualis. Masih. Dan para pemain yang lebih muda juga kayak nggak enak nih gue kalau Segan ya? ngoper, Iya. kalau gue nggak ngoper kayak nggak enak nih. Iya. over respect gitu. Kalau mereka dioper, mereka pasti umpan balik. Iya. Tapi kalau senior Iya. ini begitu dioper, belum tentu diumpan balik gitu kan. Kayak Asnawi, langsung balik. Jadi pasti harus ada tim talk, batasan apa yang Iya harus sih. dihindari, apa yang harus dieksekusi, sama ya tadi perbaiki transisi sih. Perbaiki transisi. Tadi kalau tadi sempat disebut udah harus tahu titik lemahnya. Kalau menurut Mas Sabto titik lemahnya di mana? Tadi yang Yuke bilang transisi jelas itu yang paling kelihatan lah. Kita 3 gol Tengah itu ya. semuanya dari transisi. Iya. Overload pemain itu kan di sepak bola zaman sekarang tuh udah nggak boleh terjadi gitu. Iya. Dan pelatih Laos ini tahu betul kita overload aja lawan mereka 4 lawan 3, 5 lawan 4, selalu mereka lebih unggul. Berarti kan mereka tahu di titik-titik mana pemain ini harus berada. Nah sementara kita udah kalah setup strategi untuk mengcounter itu. Itu yang paling harus dibenahi menurut gue itu. Sama ya lebih tenang sih. Iya. Operan-operan tadi Pratama Arhan berapa kali hilang Iya. bolanya yang lu harusnya nggak melakukan operan seperti itu gitu, tapi dia melakukan itu berulang-ulang. Terus yang pemain-pemain yang lain pun seperti itu, kayak nggak ada ketenangan gitu loh dalam oper. Gak nyaman selama 90 menit ya, terlihat Ya, tertekan. kalau lu main operan-operan walaupun lu nggak bisa progres ke depan ya, tapi paling nggak lo operan-operan dulu di belakang itu kan paling nggak oke, ritmenya udah dapet nih, Nah itu kan nggak dilakuin. Begitu di belakang, oke kita buruan nih ke depan nih, buruan ke depan, hilang lagi bola, balik lagi, tek, depan lagi nih, ke depan, hilang lagi. Jadi ya itu kontrol game sejak awal harus kita mulai bisa ciptakan. Di Myanmar di babak pertama enggak, di sini babak pertama juga kontrol game nggak ada, walaupun bisa mencetak 2 gol, tapi kontrol gamenya tuh nggak ada. Nggak ada. Soal potensi dari tim ini yang mungkin belum bisa dimaksimalkan, apa Bu Yuke? Ya permainan yang terukur ya. Gue lihat belum ada karena kita punya potensi dengan individu-individu pemain yang kita punya, dengan personal-personal kita punya, sebenarnya mereka punya kualitas ya. Tapi itu yang nggak terlihat dimaksimalkan gitu. Mainnya gue bilang nggak stabil, mainnya nggak stabil. Gue nggak tahu caranya bagaimana dalam waktu yang pendek gini kan, untuk bisa membuat mereka padu padan gitu ya, supaya game plan-nya tuh benar-benar berjalan sesuai dengan materi pemain yang dimiliki STY. Tapi paling tidak dari 2 pertandingan ini, pemain-pemain ini udah mulai saling ngertiin gitu loh. Satu sama lain udah mulai bicara lah. Gue pengen ada willingness untuk fight back lah gitu ya. Kita menang di kandang lawan, kita seri di sini kan sebel banget. Iya. Harusnya kita ambil menang di sini, kita malah menang di Myanmar gitu ya. Lagi-lagi kalau turnamen kan nggak perlu main bagus, yang penting lu menang kan. Betul. Nah itu yang gue kira juga ini jadi PR juga. Terus di belakang juga udah cahaya lagi dah gitu ya, jangan lagi Iya. spekulasi. Kadang-kadang kan kiper juga ikut menentukan kepercayaan diri pemain belakang loh. Iya. Jadi bisa juga kenapa gol-gol defleksi itu mungkin kalau cahaya kiper itu nggak akan mungkin ya. Iya. Maksudnya dia nggak akan effort untuk ambil abis ya, karena dia tutup aja ruangnya, paling nggak cahaya nggak terhalang. Gue yakin Cahaya dapet nih gitu. Kalau kayak gini gue nggak yakin, gue ambil abis aja malah kena kaki dia masuk malah. Ya Cahaya tuh kan, Kayak gitu-gitu kan. kemarin save-nya itu menunjukkan positioning dia yang tepat. Yes. Tepat, Betul. betul. Dia selalu berada di posisi yang tepat. Artinya kan dia bisa membaca lawan ini bakal ngarah kemana, lawan ini akan nembak ke arah mana, dan selalu dia bisa dapat seolah-olah lawannya nembak ke dia. Padahal kan posisi dia tepat. Jadi balik lagi ke kematangan bermain,
Ya Cahya kemarin nunjukin dia lebih tenang dalam antisipasi. Lo lihat nih, 3 lawan Ini kan 3 lawan 3, sebelumnya 3 lawan 2. Artinya berapa penilaian untuk lini pertahanan? karena mereka juga bikin 3 Gol. gol. Sebenarnya eh Aspek offense-nya lini belakang dapat 8. 8. Tapi dari Aspek sisi defense-nya defense yang dapat punya 6. tugas utama 5,5 kali 5,5. ya. 2,5 ya. Karena gol-gol defleksi itu membuktikan komunikasi mereka nggak smooth ya Iya. antara back sama kiper gitu. Kita udah bahas banyak soal lini tengah dan juga lini belakang. Tapi yang menjadi masalah adalah sudah 2 pertandingan, ada 4 gol memang. Tidak ada dari open play, tidak ada dari skema build up, semuanya dari lini pertahanan. Bola-bola mati juga. Bola-bola mati juga. Apa yang harus dilakukan untuk lini depan kita? Ya sekarang gue nggak tahu apa STY berani ya coba apa namanya pairing baru di depan ya. Karena yang tersedia memang yang ini yang terbaik menurut gue. Tinggal bagaimana pemain depan ini sedikit jangan terlalu egois lah. Kalau mereka dalam posisi memang kayak misalnya Rafael Strike tadi ya, untuk bisa main kombinasi jangan dipaksain gitu. Bukan berarti lini depan itu belum bikin gol terus mereka menjadi apa namanya nggak berkontribusi, tapi kan melalui pergerakan, melalui kemampuan mereka untuk menarik lawan itu kan bagian dari kontribusi juga. Itu yang dua-duanya nggak kelihatan gue lihat di 2 laga ini gitu loh. Jadi nanti lawan Vietnam lini depan kita harus lebih berkontribusi, ikut terlibat dalam setiap serangan yang didapat. Syukur-syukur mereka juga bisa klinis gitu ya. Kalau enggak pun juga menciptakan peluang buat second line kita yang untuk bikin gol. Masalahnya kan kita itu belum terjadi. Semua golnya tadi lu udah bilang semua dari bola-bola mati. Yeah. Artinya second line kita juga harus lebih dekat lagi dengan pemain depan untuk mereka bisa bermain kombinasi. Cobalah berani bermain kombinasi. Tadi kita sempat saksikan berapa momen kita main kombinasi pendek tek 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 di ruang-ruang sempit ya pas begitu Jamaudin masuk bisa kok sebenarnya. Yang itu yang harus sering dilakukan gitu ya supaya artinya permainan secara timnya yang belum timbul. Permainan unitnya yang belum ada. Kolektivitasnya itu. Tadi pairing baru di lini depan, siapa yang harus dicoba Mas Sabto? Kalau ngeliat tadi sih sebetulnya komposisi paling ideal. Iya. Karena kan tadi kita singgung semuanya punya elemen yang berbeda gitu kan antara Marcelino, Hoki sama Rafael. Ya besok mau nggak mau lawan Vietnam, ya sejelek-jeleknya main strike ya tetap harus dimainin sebagai starter. Pilihan kita siapa? Hoki ya mungkin antara dia dan Arkan Kakak mungkin mirip ya dari Mungkin gaya bermain. Nah, Ronaldo Kuate bisa, atau Ronaldo. Victor Detan mainin lagi dari Detan dari awal. Detan tadi babak kedua ya? Babak kedua. Kenapa nggak coba ya kan? Mungkin bisa jadi opsi gitu. Sambil ST juga lihat potensi lain dari pemain-pemain ini bisa nggak menggantikan apa namanya lapisan utama gitu supaya nggak deadlock juga kayak tadi kan deadlock. Lagi-lagi Ronaldo Kuate ya sebentar, padahal kita lihat dari sebentar itu dia berapa kali bikin movement yang lumayan loh. Iya, pergerakannya. Cobalah gitu dikasih waktu dia lebih banyak lagi. Mungkin dia bisa apa namanya show off gitu. Yang PR juga kan lini tengah ini kan tadi kita sudah bahas banyak ada missing di situ. Ditambah lagi yang kita harapkan menjadi tadi yang menggendong tim ini, lini tengah ini akan absen Marcelo Ferdinand. Komposisi apa ini yang harus dilakukan ketika melawan, sebetulnya ini ujian sebetulnya melawan Vietnam? Mungkin kalau gua sih mau nggak mau kita harus punya double gelandang bertahan. Iya, jangkar ya. Harus Double punya pivot dua pemain, iya double pivot yang nggak Darwis Fikri. bisa Robi Darwis, Arkan. Tapi dari Darwis juga mainnya. Iya, ya mau nggak mau gitu lu harus anticipate juga ketika lu kayak tadi kayak lawan Myanmar ketemu Vietnam selesai itu lini tengahnya bolong, transisi mereka lebih bahaya lagi dibanding Laos. Tendangan-tendangan mereka lebih accurate gitu kalau dari luar kotaknya. Kalau tadi kan mereka dapat semua umpannya di dalam kotak penalti ya. Iya. Sementara Vietnam masih second line-nya masih bisa jalan untuk bisa memecah kebuntuan kalau mereka deadlock gitu. Pasti harus ada pemain yang lebih punya daya yang bisa apa ya? Bisa fight lah di lini tengah. Jadi gue mau nggak mau startnya dua pemain yang tipenya lebih bertahan. Untuk apa yang gue bilang dari awal, lu ciptain kenyamanan dulu dalam bermain, control the game dulu. Ketika lu punya dua gelandang bertahan, lu bisa mengganggu ritmenya mereka. Itu kan yang
pengen lo ciptain di awal-awal pertandingan. Perkara nanti lo perlahan-lahan mulai untuk mencoba attacking, adjustment di situ bisa diubah. Yang dalam in-game situasinya itu yang harus diubah. Tapi kalau untuk start, ya gue melihatnya sih 2 gelandang bertahan. Dan Pratama sama Asnawi udah dari start. Itu kan biang-biangnya AFF ya. Iya. Maksudnya udah terbiasa dengan iklim ini, ketemu pemain-pemain sesama ASEAN, ya mereka udah tahu lah gimana cara menghandle tekanan sebesar itu di level seniornya gitu kan. Asnawi di kanan, Pratama di kiri. Iya. 3 back di belakang Mas Sabto nggak usah diubah. Enggak lah, tetap 3 back. Ya lu mau 4, Ngubah sistem lagi. ngubah sistem sistem ya. lagi. Dan Ya, pemain belum tentu paham lagi. Maksudnya harus penyesuaian lagi kan. kecuali Doni jadi back kiri. Ya kan bisa juga kan? Bisa. Terus Doni back kiri, Ferrari sama Kadek yang center back gitu. Asnawi back kanan. Bisa Iya, juga. bisa juga. Ntar depannya misalnya Kuateh yang taruh di depan, Detan ditaruh di sayap, bisa juga. Jadi 4-4-2 gitu, 4-4-1-1 bisa juga. Tapi kan ketika melawan Vietnam sebetulnya sudah tidak bisa lagi, ya walaupun ini eksperimen regenerasi ya, cuman ada harga diri di situ kan lawan Vietnam, Bu Yuke. Masih, ini kalau gue menunggu nih misteri masih ada 3 pemain yang sebenarnya bagus tapi belum berani dicoba sampai 2 laga ini. Pak Pahan, mungkin dia tadi menyambung apa yang dikatakan Haryo, cuma mungkin nggak dia dimainin. Kalau untuk lawan Vietnam nih gue sih pengen dia mainin biar berantemnya gitu kan. Terus masih ada Michael Tata, masih ada Ahmad Maulana, Arema. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus sebenarnya karena gue lihat Ahmad Maulana tuh yang progresnya paling meningkat ya di Liga 1. Nah, apakah 3 pemain ini juga masih disimpan atau STI tiba-tiba membuat perubahan lagi? Seperti tadi kita lihat line up pertama kita kaget, udah Fafazia dimainin gitu kan. Bukan nggak mungkin ketiga ini tiba-tiba main nih. Siapa yang di... Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang kita nggak expect. Kita udah katakan harusnya seperti ini, tapi STI itu selalu out of the box secara berpikirnya ya. Tapi kalau memang semangatnya ini untuk regenerasi ya memang sepatutnya dilakukan kan? Iya. Kalau STI menganggap bahwa ini sarana dia untuk melihat dan lebih dekat lagi dengan pemain-pemain yang ada sekarang ya nggak ada masalah gitu dicoba. Tapi kan ini prestis tetap ini AFF ini. Kita belum pernah juara di sini gitu kan. Terus lawannya Vietnam pula gitu. Masa sih STI mau membuat coba-coba lagi, kayaknya gue gak yakin nih. Paling pemain-pemain dari pemain-pemain yang 2 game ini aja yang akan dia olah-olah gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Mas Sabto ini di kolom komentar banyak banget yang bilang ya banyak kritikan ini seri yang memalukan, seri rasa kalah, stay out dan lain-lain. Ugly draw. Ini ugly draw. Apa edukasi yang diberikan kepada netizen kita nih? Karena kan kita tahu AFF ini juara pun bahkan bukan target ya dari federasi. Bahkan memang Pak Erick Thohir mengatakan memang yang terbaik itu kan bahasa bersayap ya. Cuman ya apakah dengan squad ini kita memang harus mengejar juara atau ada tujuan lain yang sebetulnya harus di... Ya kalau semua kan pasti diksi yang dipilihnya kan regenerasi ya. Pemain muda yang dipilih untuk menambal gap yang gue bilang tadi antara pemain yang udah reguler di timnas tapi ini pemain-pemain yang upcoming untuk menuju situ, siapa sih yang punya kans untuk mengetuk pintu timnas senior. Ya ini ajangnya, mereka dibuktikan di ajang seperti ini bisa nggak handle mental, handle pressure, handle ya tadi beberapa situasi rumit yang terjadi di atas lapangan, siapa yang tetap tenang untuk bermain. Ya gue ngeliat beberapa pemain yang bisa melakukan itu, ya paling kalau untuk promosi gue baru ngeliat Donitri punya ketenangan. Ferrari udah mulai ada ketenangan. Kadek Arel bagus di beberapa sisi, masih defense-nya kurang. joroknya masih kelihatan gitu. Walaupun dulu waktu U20 juara AFF, Bagus. pemain-pemain yang gue bilang layak promosi, ya memang yang 2 nama gue sebut, Kadek Arel sama Donitri. Iqbal ya masih oke lah, tapi 2 pemain itu yang pasti, yang menurut gue udah layak untuk dicoba ke ini. Dan betul mereka dicoba. Balik lagi ke ini regenerasi, ketika lo ngumpulin pemain muda baru ketemu, lo nggak mungkin ngebentuk chemistry. Itu hal yang yang harus diperhatikan juga oleh netizen bahwa lo nggak gampang untuk membentuk sebuah tim. Orang tim senior kita aja susah kita ngebentuk chemistry-nya. Bulan ini datang si Verdong, bulan ini datang si bulan ini datang Hilgers. Maka startnya kita kan agak berat ya. Jadi kan
Yang makanya gue bilang, lu sabar dalam 5 pertandingan, ada rotasi yang dilakukan oleh STY untuk bisa membentuk skuad yang ideal buat pertandingan ke-6 lawan Arab Saudi. Dan itu akhirnya setelah menghalami sekian banyak pertandingan dengan naik turun, lu dapat hasilnya di pertandingan ke-6. Nah, Ya roller ini coaster itu. iya. Itu kan di timnas selevel itu, kualitas pemain selevel itu, lu chemistry-nya masih Iya. ngebentuknya Iya. nggak gampang. Apalagi ini. Apalagi ini Baru-baru ketemu 2 minggu, latihan seminggu, game cuma sekali, ketemu pemain-pemain yang jarang bermain bersama, ya lu kan pasti harus ngebentuk tim ini chemistry. Kalau dia kemarin dapat 5 pertandingan gitu di dalam rentang yang panjang, dari bulan September sampai November. Nah ini lu tentang 3 hari gitu kan untuk ngebentuk tim ini untuk lawan Vietnam nanti, berarti lu cuma 6 hari untuk pertandingan sesungguhnya. Lebih dipendekin lagi waktunya. Jadi lu harus lihat ini bukan pekerjaan mudah. Ini sedang coba dibentuk oleh STY. Walaupun pasti akan menjawab, lu bela mulu sih STY. Ya enggak, maksudnya lu harus lihat situasi juga. Tidak mudah membentuk, menggabungkan kombinasi antara pemain yang biasa main di senior dan di junior. Itu PR tersendiri lagi. Di atas kertas, oh komposisi gue kayak gini. Ternyata eksekusi di lapangan kok nggak sesuai gitu Iya, kan. itu dia. Masih kayak gitu-gitu. Iya. Jadi butuh proses memang tim ini. Yang penting kan lolos dulu ke semifinal. Nah itu pertanyaan gue selanjutnya. Dengan skema hasil seperti ini dan juga tadi sudah banyak kita bahas soal tim ini, permainan ini untuk lolos semifinal. Gue masih optimis sih. Gue masih optimis. Ya, kalau semifinal, Masa Masih optimis. Gue masih optimis. semifinal gue yakin lah. Kalau Masih semifinal bisa. masih bisa. Minimal runner up lah lo. Iya, iya. Karena di pertandingan tadi Myanmar dan juga Imbang juga ya? Filipinanya itu kan menguntungkan kita juga ya. Iya. Jadi kita berharap semua laga yang lain imbang-imbang aja. Jadi Iya. kita yang menang. Vietnam, Hanoi, secara realistis. Kayaknya agak berat ya menurut gue. Agak berat. Kita kehilangan Marcelino, terus kita masih dalam fase mencari bentuk terbaik sampai sekarang. Kita harus jujur itu. Terus Vietnam dengan persiapan yang sangat matang, kemenangan mereka yang juga menurut gue telak-telak itu menambah kepercayaan diri mereka, dan kita bermain di sana itu gue pikir neraka ya buat kita ya. Tapi bagus buat anak-anak ini, bagus. Yes. Anak-anak ini bagus. Gue nggak berubah statement bahwa gue sangat optimis kalau tim ini dipertahankan terus. Karena nanti kita proyeknya buat SEA Games, buat AFC U23, tim bakal bagus. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa babak belur di sini sih menurut gue oke aja gitu. Yang penting ada program yang jelas supaya mereka nih terus bersama-sama dikumpulin gitu ya. Agar kan persoalannya lebih kepada chemistry, padu padan ya. Iya. Yang belum ketemu. Kalau kualitas individu kita tahu lah mereka punya individu yang bagus-bagus. Cuma ini kan permainan kolektif. Lu nggak bisa nyatuin ini dalam waktu yang singkat gitu. Iya. Dan tujuan ini kan awalnya jelas memang untuk buat proyeksi SEA Games gitu. Ya. Dan tadi kalau Mas Sabto bilang timnas senior pun memetik hasil di pertandingan ke-6, mungkin ini start awal dari proses itu ya yang kita akan lihat di SEA Games. Oke, Mas Sabto, Bu Yuke terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita akan Sama-sama. nggak bisa ya hari Minggu ya. Nggak bisa hari Minggu nih. Om Sabto ini nggak bisa hari Minggu. Tapi terima kasih banyak sudah main di Liputan Sport. Teman-teman juga yang sudah join di YouTube Liputan 6 dan juga di video, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di hari Minggu, kick off jam 8, kita akan mulai jam 7. Pertandingan puncak, ini sebetulnya tes sesungguhnya untuk timnas Indonesia melawan Vietnam di Hanoi. Kita akan lihat bagaimana respon dari para pemain setelah hari ini secara mengejutkan ditahan imbang 3-3 melawan Laos. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan juga nanti ada Regina lagi hari Minggu. Jadi yang kalian tadi nyari Regina, kita akan ketemu Regina di hari Minggu. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye. Kok kayak gini sih?